Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, mengadopsi anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita sekarang ini. Entah karena alasan tidak memiliki keturunan, karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Akan tetapi karena ketidaktahuan banyak dari kaum muslimin tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat, maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memprihatinkan. Padahal syariat Islam yang agung telah menjelaskan dengan lengkap dan gamblang hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama terkait hukum adopsi anak dalam kacamata Islam bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Ini beberapa kali sering kita bahas ya terkait mahram, kemudian Betul. anak angkat begitu, dan ini tampaknya akan kita bahas satu episode full insya Allah. Nanti mudah-mudahan pemirsa juga bisa mendengarkan ilmu dari Pak Kiai. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai, bagaimana kemudian Islam memandang hukum mengangkat anak atau adopsi anak seperti ini? Mengangkat anak dan mengadopsi, kalau diartikan adalah merawat anak, diartikan adalah menyiapkan masa depan yang baik kepada anak, itu menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh agama dalam bingkai besar yang namanya wa ta'awanu, saling menolong dalam kebaikan. Tetapi kemudian ada perbedaan antara adopsi yang dipahami oleh masyarakat modern dengan merawat anak yang diperintahkan oleh Islam. Kalau adopsi diartikan dengan mengambil anak orang lain, kemudian diposisikan seperti anak kandung dengan menghilangkan cerita masa lalunya, nasabnya, maka itu hukumnya tidak dibenarkan di dalam agama. Ada satu surah di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan terkait dengan hukum mengangkat anak dan merawat anak. Namanya surah Al-Ahzab. Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab itu, Allah tidak akan menyamakan kan. Yang disebut anak angkat itu ad'iya'akum dengan abna'akum. Dia tetap sebagai anak orang lain yang kalian pelihara, kalian didik agar memiliki masa depan yang lebih baik. Tetapi Al-Quran kemudian memulai itu dengan ayat yang cukup menyentuh hati kita. Kata Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak pernah memberikan kepada seorang laki-laki itu dua hati di dalam rongganya. Artinya apa? Saya memiliki rasa sayang kepada semua manusia. Tetapi manusia itu kan dibeda-bedakan. Rasa sayang saya kepada ayah saya itu tidak akan mungkin sama dengan rasa sayang saya kepada ayahnya orang lain. Jadi ini adalah persoalan yang namanya hati. Oleh karena itu kata agama, anak angkat itu boleh dirawat iya, tapi ud'uhum li'abaihim, tetap tidak menghilangkan nasabnya. Dalam kaitan dengan agama misalnya, dengan hukum agama lainnya, tadi Mila memulai dengan bahasan tentang mahram. Bahwa anak angkat itu kan tidak sama dengan anak kandung. Maka dia bukan mahram ibunya. Jadi kalau ada perempuan misalnya karena tidak memiliki keturunan, kemudian mengangkat anak, itu tidak ada yang dilarang. Tetapi nanti kalau anaknya ini sudah dewasa, balik, maka dia tidak memiliki hubungan mahram. Dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, ya batal wudunya antara ibu angkat dengan anak angkat. Lain halnya kalau ada perempuan misalnya yang ingin mengangkat anak itu bukan karena dia nggak punya keturunan. Karena tadi kata Mila, boleh jadi dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, diambil. Apalagi kebetulan ibu yang mengambil ini masih punya ASI. Dia susukan anak angkatnya, maka dia akan menjadi anak susuan. Kalau sudah anak susuan, maka pola interaksi laki-laki asing ini kan, anak orang lain, dengan ibu angkatnya itu menjadi sama dengan anak kandung. Karena itu menjadi ibunya dari sesusuan. Nah, ini yang kita harus perhatikan ketika melakukan yang namanya mengangkat anak.
Jadi Oke. mengangkat anak itu hanya mengangkat dia dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Tapi bukan berarti kemudian anak ini diangkat jadi anaknya, kemudian akta lahirnya dirubah, ya, nama orang tua, nama walinya menjadi ayah angkatnya dengan menghilangkan nasab aslinya. Itu yang sebetulnya dilarang oleh agama. Oke, jadi rambu-rambu yang harus kemudian diperhatikan Pak Kiai Iya, itu satu ya, iya. bahwa untuk nasab masih kepada orang Orang tua tuanya. kandungnya. Iya. Kalau untuk mahrom, kalau dia sudah disusukan juga, Dia menjadi menjadi mahram kan mahram. karena dengan susuan. Oke. Tapi kalau tidak, dia tidak menjadi mahram. Oke. Jadi harus hati-hati. Betul. Anak angkat ketika berinteraksi dengan anak saya yang asli, maka dia bukan mahram. Ah, Dia boleh betul. menikah gitu. Oke. Anak angkat misalnya dengan ibu angkatnya, itu batasan auratnya ketat setelah anak ini menjadi dewasa. Balik ya. Karena ini adalah orang lain, Betul. tidak memiliki hubungan darah dan nasab. Oke, bagaimana dengan hak warisnya Pak Iya, Kiai? dia tidak mendapatkan hak waris. Karena hak waris itu ditentukan dalam Islam, itu adalah mereka yang memiliki garis Iya. keturunan. Tetapi tidak berarti anak angkat itu tidak mendapatkan misalnya kebaikan dari orang tua angkatnya. Ketika misalnya anak angkat itu berbakti baik kepada orang tuanya, kemudian seiring perjalanan waktu ayah angkatnya merasa sayang. Nah, boleh saja dia memberi, tapi bukan waris namanya, hadiah. Hadiah. Hibah. Itu ada sarana yang kemudian dimungkinkan untuk dia mendapatkan apa ini? Mendapatkan harta. Tetapi ada syarat lainnya. Dia tidak dalam kondisi ketika ayah angkatnya menghibahkan harta kepada anak angkatnya, itu dalam rangka kebencian ayah kandung kepada anaknya. Oke, Jangan sampai oke. bisa jadi kan, Iya, iya. ada orang yang kemudian anak angkatnya itu lebih baik dari anak aslinya. Iya. Mungkin karena akhlaknya sehingga menumbuhkan rasa simpati dari orang tuanya, sehingga nanti dia katakan, udahlah harta saya ini saya serahkan kepada anak angkat saya, dengan niatan saya tidak mau memberi kepada anak kandung saya. Itu juga tidak dibolehkan di dalam agama. Pak Kiai, bagaimana kalau kemudian misalnya ada pasangan mungkin suami istri Iya. yang oke lah memiliki anak kandung tapi juga ingin mengangkat anak Iya. misalnya dari bayi yang Iya. misalnya dibuang, kan Iya. memang tidak ketahuan Iya, ya, iya, iya. bagaimana asal usulnya, Iya. siapa orang tuanya, Iya. benar-benar blank sama sekali Iya. tidak ada informasi. Itu Iya. seperti apa? Nah, itu ada dua sisi. Oke. Ada sisi agama, ada sisi kemanusiaan. Untuk memenuhi hak anak ini, administrasi misalnya, punya akta lahir yang berkaitan dengan kependudukan, boleh saja dikatakan bahwa ini adalah saya menjadi walinya. Tetapi nanti dia harus diberitahu bahwa kamu itu sebetulnya bukan anak saya. Saya menemukan kamu dalam kondisi seperti ini. Tentu ketika menyampaikan ini, itu jangan tanya sama pemuka agama saja. Iya, Mungkin pergi ke psikolog yang lebih mengerti kapan sebaiknya disampaikan, dalam waktu yang seperti apa, menggunakan kata-kata bagaimana. Tetapi itu tetap harus disampaikan karena dia bukan anaknya. Kalau nanti misalnya setelah besar, kan tidak boleh dia tidur bersama ibu Iya, angkatnya, betul. karena itu bukan mahramnya. Nah, ini yang sebetulnya yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau mengangkat anak yang tidak jelas, angkat saja untuk memenuhi syarat administrasi, diikutkan agar anak ini punya masa depan. Bimbing dia sampai dia menjadi manusia yang berguna. Kalau nanti misalnya sudah jadi dokter, misalnya sudah jadi ustadz, disampaikan, kan kondisinya akan menjadi berbeda. Nah, tetapi kalau tidak disampaikan itu menjadi berbahaya. Karena nanti ada aspek lain dari sisi agama yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan dia bahwa dia bukan anak kandung bapak dan ibu angkatnya. Oke, baik. Misalnya ada kasus seperti ini Pak Kiai, itu tadi ya, merawat anak yang mungkin asal Iya. usul keluarga kandungnya belum diketahui, sampai akhirnya anak ini beranjak dewasa, kemudian Iya. tiba saatnya menikah. Iya. Ada banyak juga kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian yang menjadi wali adalah Iya. misalnya Iya. ayah angkatnya. Angkatnya. Status pernikahannya seperti Itu apa? tidak boleh ya. Karena ayah angkatnya tidak memiliki hak untuk menjadi wali. Yang menjadi wali itu adalah wali hakim. Dia pergi ke kantor urusan agama, kemudian membeberkan semua bukti bahwa dia tidak memiliki gambaran tentang masa lalunya. Maka dia nanti akan diangkat
akan dinikahkan oleh wali hakim yang ada di kantor urusan agama. Tapi bapak angkatnya tidak berhak untuk menikahkan karena dia tidak punya kuasa itu. Gitu. Kalaupun misalnya pernikahan sudah terjadi, harus diulangkah? Memang Apanya? ya. Misalnya pernikahan sudah terjadi nih, baru tahu, iya, oh ternyata saya salah nih, karena saya adalah ayah angkat, tapi kok menjadi wali. Akan lebih baik. Kalau itu kan berbeda. Iya. Kalau itu dia tidak tahu. Nah, Oke. saat tahu dia boleh mengulangi itu, dipanggillah wali hakimnya. Tetapi anak yang sudah terlahir itu tidak dikatakan hasil dari perzinaan, karena itu dibangun dari ketidaktahuan. Baik, Pak Kiai, ada kasus ini. Kebetulan memang terjadi juga tetangga saya. Ini banyak kasus yang menarik yang mungkin sangat relate dengan kejadian ini. Misalnya ada salah satu, ini belum menikah ya, seorang lelaki memang sudah mapan tapi belum menikah. Kemudian memang dia berniat untuk memiliki anak asuh lah, membiayai dia sekolah sampai mungkin dia akhirnya bisa mandiri. Tapi pada perjalanannya ternyata si ayah asuh ini justru menaruh hati kepada anak angkatnya dan kemudian berniat untuk menikahi, dan itu sebenarnya sah-sah saja. Sah saja. Dan bahkan kalau kedua-duanya itu kemudian menemukan keserasian, itu kan puncak kebaikan. Bukan saja kemudian dibiayai, tapi dinikahi. Lain kasusnya kalau laki-lakinya sudah menikah kan, ini kan laki-lakinya belum menikah, kemudian dia bertemu dengan yang dia besarkan dari masa kecilnya, kemudian dia jatuh cinta. Soal nanti kepantasan beda usia, itu persoalan yang berbeda. Tetapi agama tidak pernah melarang itu. Selama kemudian keduanya menemukan kebahagiaan dan kenyamanan, ya maka itu dibolehkan dan dibenarkan. Bahkan kalau Mila tahu, sejarah agama Islam itu mengubah persepsi orang tentang adopsi. Jadi adopsi itu sebetulnya bukan hari ini. Di masa sebelum Rasulullah itu sudah terjadi yang namanya tabani. Tabani itu mengangkat anak, mengadopsi anak. Nah, contohnya dalam sejarah itu siapa? Itu adalah Sayyidina Zaid bin Harisah. Sayyidina Zaid ini kan sebetulnya dijual sebagai budak itu karena ditipu orang. Dia itu mendengar ada nabi membawa agama yang dari cerita mulut ke mulut itu mengagumkan buat Sayyidina Zaid. Maka Sayyidina Zaid itu berusaha mencari di mana letak dan tempat tinggal Nabi itu. Kemudian diajaklah sama kafilah dagang. Begitu sampai di Mekah, Zaid yang polos ini dijual di pasar budak. Ini kan sebelum Islam ada. Maka kemudian Zaid menjadi budak, dijual kepada Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Diangkat oleh Nabi sebagai anak. Dulu di Mekah, orang tahu namanya Zaid bin Muhammad. Harisahnya itu dibuang. Orang tahu bahwa ini adalah anak angkat Rasulullah. Maka kemudian untuk membatalkan paradigma ini, itu luar biasa loh. Nabi disuruh menikahi istrinya Zaid bin Harisah. Jadi ini adalah pernikahan yang oleh Allah ciptakan, kalau mungkin tidak sopan saya katakan rekayasa ya. Itu pernikahan yang memang sedari awal tidak untuk harmonis. Jadi Zainab binti Jahsin ini sepupu Rasulullah. Sudah cantik, dia adalah orang berbangsa di Mekah. Karena dia kan sukunya Quraisy, orang terpandang. Dinikahkan kepada Zaid bin Harithah yang pada masa itu orang melihatkan garis keturunan. Ini bukan orang bangsawan, ini bukan orang berbangsa. Tapi karena ini nempel sama Rasulullah, ya diterima sebagai pernikahan. Setelah pernikahan terjadi, Mila, apa yang dirasakan oleh Zaid? Ada perasaan Zainab itu jadi istri yang tinggi hati. Merasa dia lebih segala-galanya dari sang suami. Maka Zaid itu setiap hari itu curhat sama Rasulullah, ayah angkatnya. Saya nggak kuat deh ngadepin istri saya yang begini. Maka kemudian Nabi itu selalu bilang, amsik alaika zaujaka, kamu pertahankan rumah tanggamu. Karena Nabi tahu ada perintah Allah yang sangat berat. Apa yang paling berat itu? Kalau nanti terjadi perceraian, maka Nabi harus menikahi siapa ini? Zainab. Terjadi kan? Maka kemudian sudah tidak sanggup dicerai. Begitu dicerai oleh Zaid, turun perintah Allah untuk menikahi loh ini. Istri dari anak angkatnya.
Maka kemudian ceritanya indah. Yang disuruh melamar tuh Zaid bin Harisah sendiri. Masya Allah. Kata Zaid, saya begitu ngelihat Zainab, itu ada perasaan yang gejolak yang luar biasa. Ini istri saya, sekarang saya harus lamar untuk ayah angkat saya. Masya Allah. Dia dapatkan Zainab itu ada fi musallaha, di tempat di rumahnya yang biasa dipakai beribadah. Zainab ini perempuan yang solihah. Zaid itu tidak sampai hati dan mulutnya tidak kuat untuk mengatakan, Zainab, kamu sekarang dilamar Nabi. Cuma mengatakan, wahai Zainab, Nabi itu sering menyebut-nyebut namamu. Zainab paham kalau Nabi akan memperistri beliau. Baik. Jawabannya keren. Ma'ana, saya tidak akan memberi putusan apapun hatta u'amir rabbi. Saya mau istikharah dulu. Masya Allah. Kata Zainab. Belum sempat istikharah maka Jibril turun bahwa itu sudah dinikahi. Maka Zainab binti Jahsin itu satu-satunya istri Nabi yang berbangga hati karena beliau dinikahkan oleh Allah, bukan dinikahkan di dunia kepada Rasulullah. Dan itu hikmahnya ya. Dan itu hikmahnya. Sehingga orang itu mengatakan, oh iya, anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Karena kalau istrinya anak kandung, tetap itu menjadi mahram buat mertuanya selamanya. Kalaupun sudah terjadi perceraian, tidak boleh dinikahi oleh mertuanya. Baik, Pak Kiai, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, ini sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa. Ini pertanyaan dari Ibu Hatim Baidai yang bertanya terkait hukum adopsi nih. Bagaimana hukumnya Pak Kiai dalam Islam mengadopsi anak bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak? Anak yang diadopsi ini merupakan anak dari kerabat sendiri serta melalui proses pengadilan negara. Bagaimana juga prosesnya? Silakan Pak Kiai. Yang pertama, mengangkat anak itu kalau bagian yang seperti saya katakan tadi, itu bagian ingin merawat, memberikan pendidikan dan sebagainya, itu boleh. Atau yang kedua, dia ingin merawat anak orang tadi karena dia punya tujuan tertentu. Misalnya, dia punya perusahaan tapi dia tidak punya anak misalnya. Dia punya misalnya imam masjid, dia kepengen nanti yang meneruskan itu ada orang yang bersentuhan dan memiliki emosional dengan dia. Itu nggak ada yang salah dalam agama. Yang kedua, dari pertanyaannya ada yang bagus nih, mengangkat dari kerabat. Nah ini untuk mengatasi persoalan mahram tadi. Kan dalam Islam itu, misalnya, kalau ada perempuan ini punya adik laki-laki, adik laki-lakinya ini punya anak, maka perempuan tadi kan kepada ponakannya ini mahram, bibi kan. Nah kalau yang diangkat ini, itu enak. Kenapa? Karena nanti batasan tentang mahram tadi yang ketat kalau seandainya orang asing itu menjadi bagus karena ini memiliki hubungan kemahroman. Jadi ya dia pegang, dia peluk, dia cium, ya memang mahramnya gitu. Nah ini pertanyaan yang kedua tadi. Yang ketiga adalah proses pengadilan negara. Ini yang perlu dijelaskan juga. Saya tidak punya gambaran tentang itu. Tetapi kalau misalnya kita berandai-andai, pengadilan itu akan memberikan kekuatan apa? Kalau misalnya yang dilakukan adalah memutus nasab, bahwa mulai hari ini anak yang bernama A tidak lagi bernasab kepada bapak kandungnya B, tetapi bernasab kepada ayah angkatnya C. Maka putusan pengadilan ini, kalaupun benar ada dan secara negara, maka dia tidak sah dalam pandangan agama. Dan ini juga menjadi bagian dari dosa yang besar. Kata Rasulullah, di antara dosa yang besar itu, kalau ada orang bernasab kepada orang lain. Nah, tapi jangan dipahami bagaimana kalau istri menyematkan nama suami. Itu kan tidak wajib dalam Islam ya. Bahkan Islam itu mengatakan perempuan itu punya kemandirian. Buktinya setelah nikah dia tetap pakai nama bapaknya.
Iya. Tetapi kalau dia menempelkan nama suami hanya sebagai identitas, orang taunya kalau perempuan namanya Adalah A itu istrinya Faiz, maka setiap nama A dikaitkan dengan Faiz tanpa ada niatan untuk bernasab. Itu tidak apa-apa. Nah, kalau putusan pengadilan tadi terkait dengan nasab, itu maka dalam Islam tidak boleh dan batal demi hukum syariat. Karena nanti misalnya di kemudian hari berdasarkan akte lahir, dia sudah bernasab kepada bapak itu kan, kemudian tidak ada saksi yang hidup sezaman dengan dia. Anak keturunan itu seolah menjadi memiliki hukum waris kan, dan ini yang diharamkan di dalam Islam. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau pengadilan agama itu adalah menjaga hak masing-masing. Misalnya Anda mengambil dan merawat anak ini, jangan sampai juga dianggap penculik anak kan. Di kemudian hari kok anak saya dibawa sama Anda, saya minta ganti rugi atas kehilangan anak saya sekian puluh tahun. Kan bisa jadi mengada-ngada. Kemudian dibuatlah akte bahwa si A sebagai orang tua itu dengan ikhlas menyerahkan anaknya B kepada orang tua angkatnya yang bernama C untuk dididik dan mendapatkan perlakuan yang semestinya. Disebut ya, dijanjikan misalnya sekolah sampai S3. Supaya nanti tidak kemudian ada orang yang semena-mena kan. Kan bisa jadi loh, ada orang yang dalam tradisi beberapa masyarakat kita itu mancing anaknya. Dia tidak punya anak, kemudian dia ngangkat anak. Tahu-tahu nanti hamil. Ada yang kemudian anak angkatnya disia-siakan. Kemudian tidak mendapatkan seperti apa yang dijanjikan. Padahal anak tadi sudah ikut di sana. Nah, kalau perjanjian seperti itu tentu dibolehkan. Pak Kiai, bagaimana kemudian ada kasus-kasus misalnya di lapangan orang tua angkat yang kemudian membatasi komunikasi antara anak angkat dengan keluarga kandungnya? Biasanya kan juga daripada nanti kemudian lagi deket lagi sama keluarga kandungnya, saya sudah susah payah merawat kamu, nyekolahin kamu, udahlah nggak usah kita cut aja. Gitu. Nah, maka kita lihat dulu kan, sebetulnya dibatasi itu karena sebab apa? Boleh jadi Mila, ada orang yang mengangkat anak itu untuk menyelamatkan anak ini dari dekadensi moral, karena dia tahu lingkungan itu tidak baik. Maka kemudian tanpa menghilangkan nasab ya, dia tetap tahu bahwa kamu itu berasal dari sana. Tetapi kemudian saya batasi komunikasi ini. Misalnya ada orang kan yang perilaku bapak kandungnya itu ke barat, sementara bapak kandungnya itu jauh lebih baik ketika ke timur. Maka dibatasi. Ketika pembatasan itu dalam rangka pendidikan, saya di pesantren itu juga membatasi interaksi anak bahkan dengan ayah kandungnya, bahkan dengan ibunya yang baik, karena untuk pendidikan. Nah, kalau dibatasi seperti itu boleh. Kalau dibatasi misalnya khawatir anak kandungnya nanti itu kembali kepada orang tua aslinya, maka perlu diingat bahwa ketika Anda mendidik orang itu bukan mendidik dengan uang, tapi mendidik dengan rasa dan kasih sayang. Jangankan sampai diangkat jadi anak. Ada loh pegawai yang punya loyalitas besar kepada perusahaan. Kalau saya tanya, kenapa Anda nggak pindah dari perusahaan ini? Ada perusahaan lain loh yang ingin memberi Anda lebih. Apa jawabannya? Tidak Pak, saya mengenal A, B, C itu di sini. Saya besar di sini, saya ingin menua bersama di sini dan menghabiskan hidup saya di sini. Nah, itu karena apa? Karena sentuhan. Nah, kalau orang mengangkat anak, kemudian mendidik anak itu, seperti Rasulullah kan. Rasulullah itu kepada Sayyidina Zaid bin Harisah, itu tidak pernah memandang sebagai dia anak angkat. Tapi dia katakan agama bilang harus nyebut bapakmu Harisah. Nanti Nabi bahkan cintanya luar biasa kepada anaknya Sayyidina Zaid bin Harisah yang namanya Usamah. Usamah bin Zaid itu disebut dalam sejarah Islam itu adalah hibbur Rasul, anak yang terkasih, cucu terkasih. Orang hanya sering melihat Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Padahal Rasulullah di satu sisi itu sangat cinta dengan Sayyidina Usamah. Itu anak angkatnya. Itu tidak ada yang salah dalam hal ini. Tetapi itu tadi, dia didik sama Rasulullah itu luar biasa, sehingga perilakunya luar biasa. Bahkan Nabi itu sangat sedih loh ketika ada orang membuli Usamah bin Zaid. Jadi Mila, Zaid bin Harisah itu putih banget. Sementara Usamah itu hitam. Maka ini dijadikan oleh orang-orang munafik untuk menyakiti hati Nabi. Tuh Nabi
anak angkatnya nggak bener loh. Itu kayaknya anak tetangga. Bagaimana mungkin bapaknya putih tapi anaknya hitam. Nah, dalam tradisi Arab itu namanya ada al-qafah. Al-qafah itu dulu ada orang yang punya kemampuan membeda-bedakan kaki unta. Jadi kalau dia ngeliat telapak kaki unta banyak itu, dia tahu ini unta A, ini unta B, ini unta C. Kalau kita kan sama bentuknya. Maka satu ketika Sayyidina Zaid bin Harisah dengan Sayyidina Usamah itu tidur bareng. Mukanya ketutup selimut tapi kakinya terbuka. Jadi yang satu putih, yang satu hitam. Tiba-tiba ada Arab Badui nih yang punya keahlian tadi melihat kaki unta. Maka dia ngomong, kaki ini asalnya dari kaki ini. Walaupun warnanya berbeda, ini anaknya. Maka Nabi itu bersinar wajahnya. Ini kalau sekarang sebetulnya tes DNA. Kata orang ini DNA-nya sama, walaupun warnanya berbeda. Itu menunjukkan bahwa Nabi bukan sekedar mendidik Sayyidina Zaid dengan uang, tapi Nabi punya ikatan emosional. Zaid bin Harisah punya ikatan emosional, Usamah punya ikatan emosional, dan itu tidak akan lekang. Dengan misalnya nanti bagaimana dia kalau bertemu orang tuanya, biarkan dia bertemu dengan orang tuanya, biarkan dia mencurahkan kekangenan, kerinduan dan kasih sayang ke sana. Tapi kalau yang ini dididik dengan baik, dia juga tidak akan pernah lupa bahwa dari keringat ayah yang itu, bahwa dari rumah yang itu, dia bisa ada sampai sekarang. Tapi dia juga nggak akan lupa bahwa dari jeritan perempuan itu dia lahir ke dunia. Masya Allah, Pak Kiai ini sangat powerful. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adopsi Anak dalam Islam. Pak Kiai, kita sudah sampai di segmen terakhir. Satu saja pertanyaan dari saya. Bagaimana kalau kemudian kasusnya terbalik? Misalnya ada anak angkat yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua angkatnya, tapi kemudian lupa dengan orang tua kandungnya. Bahkan kadang-kadang mungkin hatinya merasa benci gitu dengan orang tua kandungnya. Ya, itu yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena kebaikan orang tua kandung, apalagi ibu, itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang dia dapatkan dari siapapun, bahkan dari ayah kandungnya. Mila kalau baca hadis misalnya, itu Nabi menyuruh kita berbakti kepada ibu itu 3 kali. Betul. Ibumu, ibumu, ibumu. Setelah 3 kali baru kan Nabi bilang ayahmu. Dulu guru saya itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi di Mesir bilang, kenapa ibu ini disebut 3 kali? Karena ada 3 fase kehidupan manusia itu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi nanti seiring dengan perjalanan waktu, 3 fase ini dilupakan sama orang. Yang pertama hamil. Pertanyaannya, saya bawa beban berat beras, bisa saya taruh? Wartawan bawa kamera kayak begini beratnya bisa ditaruh. Tapi hamil nggak bisa. Mila hamil dulu apa bisa terus perutnya ditaruh di rumah untuk ke pasar? Nggak bisa. Itu tidak mungkin. Yang kedua melahirkan. Laki-laki mana di dunia ini yang berani melahirkan dengan keperkasaan dan kehebatannya? Hanya seorang ibu yang tulus. Dia mau berkorban untuk sesuatu yang belum pernah dia lihat. Saya mau berkorban dengan istri saya dulu waktu belum dapat karena saya tuh udah tahu mukanya. Kalau belum tahu casingnya saya tidak mau. Tapi ibu mau seperti itu. Yang ketiga, membesarkan di masa kecil itu. Kan tidak mudah nyuapin anak kecil itu. Butuh kesabaran yang luar biasa. Nyuruh dia berpakaian saja, itu lamanya luar biasa. 3 fase ini tidak bisa disamakan dengan apapun. Maka kenapa bapak disebut belakangan? Karena setelah itu orang lupa kan. Setelah anak ini gagah, besar, mau kuliah, minta uang sama siapa? Bapak. Minta sepeda motor sama siapa? Bapak. Lalu fungsi ibu yang kemudian hanya terlihat menyediakan nasi, ya, bersih-bersih dapur, seolah-olah tertutup dengan laki-laki hebat yang keringatnya untuk anaknya. Lupa ada jeritan waktu melahirkan 30 tahun yang lalu yang bisa membuat saya hebat seperti hari ini.
Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Semua anak angkat, apapun yang kalian dapatkan dari orang tua angkat kalian, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Sesuatu yang kalian harus berterima kasih kepada orang tua angkatnya. Tetapi itu tidak boleh menutup mata. Ada jasa yang sedemikian besar di masa lalu yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Itulah peran dari orang tua kandung. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat dalam, sangat banyak hikmah yang kita bisa peroleh pada diskusi hari ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.